Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Afriansyah, biasa dipanggil Fauzi. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil angkatan 2021 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab hukum Islam dan perbedaan mazhab. Hukum Islam. Hukum Islam merupakan aturan-aturan kepada pemeluk agama Islam agar hidup mereka dapat berjalan dengan baik sehingga dapat melahirkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelumnya, adanya istilah hukum, Islam sudah ada istilah syariah dan fikih. Syariah merupakan segala ketentuan Allah yang ditetapkan kepada hambanya yang mengangkut akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Fikih merupakan rumusan yang dihasilkan para ulama melalui pengkajian yang mendalam terhadap ketentuan syariah yang terhimpun dalam Al-Quran dan hadis. Ragam pendekatan hukum Islam antara lain tekstuali atau transkulturasi, rasionalis, dan kontekstual. B. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam secara keseluruhan ada 3, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber pertama merupakan sumber pokok dan ketiga adalah sumber pelengkap, Al-Quran. Sebagai sumber pokok hukum Islam memberikan landasan hukuman yang terbatas. Dalam hal ini tidak sebanding dengan banyaknya persoalan yang semakin hari semakin bertambah, sehingga perlu adanya penafsiran terhadap Al-Quran yang disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman untuk memberikan justifikasi hukum terhadap berbagai persoalan umat. Penetapan hukum tidak bisa diabaikan. Hadis yang dapat digunakan sebagai pijakan hukum adalah hadis sahih dan hasan, sementara hadis dhaif tidak bisa digunakan. Ijtihad sebagai pelengkap hukum Islam hanya dipergunakan pada suatu hal di mana ada beban berat dan kesulitan. C. Perbedaan mazhab dan penyimpangannya. Bermazhab dan organisasi. Mazhab merupakan sebuah tema yang selalu menarik untuk didiskusikan. 2. Ragam mazhab fikih. Mazhab terdiri dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. A. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua yang bertahan sampai sekarang. Penganut mazhab Hanafi banyak terdapat di Asia Selatan. Karakteristik yang paling menonjol dari mazhab ini adalah penggunaan rasio yang dominan. B. Mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik, seorang ulama yang lahir dan besar di kota Madinah. Awal mulanya mazhab Maliki tersebar di Madinah. Kemudian mazhab ini banyak dianut oleh penduduk Tunisia, Maroko, Aljazair, Bahrain, dan lain-lain. Berbeda dengan jenis mazhab Hanafi yang bercorak rasional, mazhab Maliki justru sebaliknya. Mazhab ini cenderung tradisional. C. Imam Syafi'i. Mazhab ini dibangun oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang keturunan Hashim bin Abdul Muthalib. Mazhab Syafi'i sering dianggap sebagai mazhab tengah, artinya tidak terlalu rasional seperti yang dikembangkan mazhab Hanafi, tapi juga tidak tradisional seperti yang dikembangkan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i kini dianut oleh umat Islam di Libya, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, dan lain-lain. D. Imam Hambali. Pendiri mazhab Hambali ialah Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Az-Zahili Asy-Syaibani. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain Syariah, Hejaz, Yaman, Kufah, dan Basrah. 3. Mengarifi perbedaan mazhab. Berikut cara menyikapi perbedaan mazhab, yaitu A. Membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, dan akhlak secara profesional. B. Lebih memprioritaskan
perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar umat daripada masalah kecil seperti masalah khilafiyah. C. Memahami perbedaan dengan benar. D. Meneladani sikap dan etika para ulama salaf dalam berikhtilaf. D. Akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam. 1. Dalam bingkai hukum Islam. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jazirah Arab melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama terakhir, Islam sengaja diperuntukkan bagi umat manusia dan menjadi agama penyempurna bagi agama-agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kedatangan Islam di Jazirah Arab sesungguhnya bukan datang dalam ruang hampa. Artinya, ketika Islam diturunkan, masyarakat Arab sebagai masyarakat awal penerimaan ajaran agama kala itu telah memiliki budaya dan adat istiadat atau urfnya sendiri. 2. Menyandingkan hukum Islam dengan tradisi lokal. Sebelumnya sudah disajikan bahwa Islam hadir di tengah masyarakat Arab dengan semua kebiasaan dan tradisi yang telah berlaku sebelum datangnya Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi Islam pun diutus untuk memperbaiki apa yang sudah ada menjadi lebih baik dan bukan menghapus yang sudah ada kemudian menciptakan semuanya menjadi baru. Fakta sejarah inilah yang mengilhami para pejuang Islam generasi awal ketika menyebarkan Islam di Nusantara. Penyebaran agama Islam lainnya bahwa agama Islam tidak anti terhadap budaya lokal apabila budaya tersebut tidak bertentangan dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.